Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih bicara tentang pajak, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pajak pertambahan nilai, khususnya PPN yang berkaitan dengan rumah sakit. Kita tahu bahwa jasa kesehatan itu tidak termasuk jasa kena pajak. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan karena di situ kita harus mengenakan PPN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang penyerahan obat. Kemudian yang kedua adalah jasa ataupun penyerahan yang dilakukan oleh rumah sakit yang tidak berkaitan dengan jasa kesehatan, ya, misalnya menyewakan ruangan untuk ATM atau ruangan untuk outlet dari pihak luar. Kemudian kalau misalnya parkir dikelola sendiri, nah ini yang perlu kita perhatikan karena ini merupakan objek PPN. Kemudian yang ketiga, bahwa hampir semua rumah sakit karena kebutuhannya maka selalu melakukan pembangunan fisik, yaitu membangun gedung, instalasi dan sebagainya, termasuk juga misalnya bikin ruang parkir dan sebagainya. Kalau yang melakukan pembangunan gedung, ya, atau kantor atau tempat parkir itu bukan oleh PKP, ya, sehingga di situ dilakukan sendiri, maka ini adalah merupakan objek PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah PPN atas penyerahan obat, ya. Kita tahu bahwa rumah sakit itu melakukan penyerahan obat yang pertama kepada pasien rawat jalan, ya. Yang kedua adalah pasien rawat inap. Nah, PPN hanya dikenakan pada penyerahan atas obat kepada pasien rawat jalan. Nah, di sini berarti kalau ada 2 penyerahan, maka backup administrasi yang harus dilakukan oleh rumah sakit dia harus memisahkan penyerahan obat apakah kepada pasien rawat inap ataukah kepada pasien rawat jalan. Jadi misalnya begini, misalnya contoh, ya, penyerahan obat kepada pasien rawat inap misalnya 4 miliar, ya. Kemudian penyerahan obat kepada pasien rawat jalan 3 miliar, maka pada masa itu misalnya bulan apa gitu, ya, yang dikenakan PPN adalah bukan 7 miliar, ya. Jadi DPP-nya bukan 7 miliar, tetapi 3 miliar kali 10%, ya, berarti 300 juta. Nah, yang berikutnya yang barangkali menjadi masalah adalah bagaimana cara mengkreditkan pajak masukan, ya. Jadi kalau misalnya rumah sakit membeli komputer, rumah sakit membeli peralatan medis, kemudian rumah sakit membeli tempat tidur dan sebagainya, itu jelas pajak masukannya tidak bisa dikreditkan, ya, walaupun dia PKP, ya. Tetapi kalau misalnya atas pembelian obat, nah kita kan susah, ya, bagi rumah sakit susah memisahkan apakah obat ini akan dipakai oleh pasien rawat inap atau oleh pasien rawat jalan. Nah, sehingga di sini mau nggak mau, ya, kalau misalnya rumah sakit mampu untuk memisahkan dari awal pada saat pembelian, kemudian administrasi persediaannya bisa dipisahkan antara obat untuk rawat jalan dengan obat untuk rawat inap, maka otomatis PM-nya hanya pada pembelian yang berkaitan dengan penyerahan obat untuk pasien rawat jalan, ya. Itu yang boleh dikreditkan. Nah, bagaimana problemnya kalau misalnya tidak bisa dipisahkan antara pembelian obat untuk rawat inap atau untuk rawat jalan? Maka jalan keluarnya adalah pajak masukan yang boleh dikreditkan berdasarkan perbandingan penyerahan kepada penyerahan obat kepada pasien rawat jalan, ya, dibandingkan dengan seluruh penyerahan, ya. Jadi seluruh penyerahan rawat jalan plus rawat inap, ya. Nah, dikalikan dengan seluruh pajak masukan yang ada di bulan itu. Jadi misalnya
tadi contohnya misalnya penyerahannya misalnya untuk rawat inap 4 miliar, kemudian untuk rawat jalan 3 miliar. Berarti perbandingannya adalah 3 ya, 3/7 ya, 3/7. Karena apa? Karena 3 plus 4, jadi rawat inap 4, rawat jalan 3, jadi 7 toh. Berarti 3/7 kali jumlah pajak masukan yang ada di bulan itu. Misalnya bulan itu melakukan pembelian 6 miliar ya, berarti 6 miliar berarti 600 juta. Jadi 600 jutanya tidak boleh dikreditkan semuanya, tetapi hanya 3/7 kali 600 juta. Jadi itu ya, pajak keluarannya hanya dihitung untuk penyerahan obat kepada pasien rawat jalan. Nah, sedangkan untuk pajak masukannya adalah dengan perbandingan antara DPP untuk penyerahan kepada obat kepada pasien rawat jalan dibanding dengan seluruh penyerahan baik rawat jalan maupun rawat inap. Contohnya di situ adalah 3/7 kali 600. Nah, itu yang dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya yang kedua ya, tadi topik yang kedua yang kita bahas ya sekarang ya, selain penyerahan misalnya kalau misalnya rumah sakit punya tempat yang besar, kemudian dia menyewakan untuk ATM misalnya, ATM pada bank, kemudian misalnya dia misalnya di depan ada ruang kecil atau ruang yang semacam toko diserahkan atau disewakan kepada pihak luar misalnya ya. Kemudian juga misalnya ada jasa parkir ya, jadi parkir itu dikelola sendiri oleh rumah sakit ya. Maka semuanya itu harus dihitung sebagai objek PPN atau merupakan dasar pengenaan pajak untuk PPN. Jadi misalnya dalam bulan itu misalnya sewa atas ATM misalnya berapa, kemudian pendapatan parkir berapa, nah harus dijumlahkan ya, merupakan objek PPN. Jadi tidak hanya sekedar obat untuk rawat jalan saja ya, tetapi juga ditambah juga dengan tadi misalnya sewa atas ATM bulan itu berapa misalnya ya, atau misalnya pendapatan parkir yang dikelola sendiri oleh rumah sakit itu berapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian topik yang ketiga adalah karena rumah sakit selalu membangun ya, misalnya karena kebutuhan, hampir saya lihat misalnya awalnya rumah sakit seperti ini, kemudian kebutuhan dan pasien membludak sehingga diperlebar dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya yang melakukan adalah pihak luar yang sudah menjadi PKP ya, kemudian di situ sudah dihitung PPN-nya, maka sudah selesai. Berarti tugas PPN di atas kegiatan membangun sendiri tidak perlu. Membangun gedung, kemudian membangun instalasi medis dan sebagainya itu dilakukan sendiri, dikelola sendiri tanpa ada unsur PPN dan sebagainya, maka pihak rumah sakit harus menghitung PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan PPN di rumah sakit ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan kemudian sudah mencet tombol lonceng supaya Anda memperoleh notifikasi apabila saya mengupload materi baru ya. Terima kasih sekali lagi, dan bagi yang belum silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.